Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Balik lagi bersama Pandai, podcast nilai budaya dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat. Nah, kita sudah balik lagi di podcast nilai budaya yang edisi terbaru. Kalau sekarang saya Rian Azani atau biasa disebut Nobi akan memandu edisi kali ini khusus. Temanya yaitu tentang pemajuan kebudayaan. Bersama siapa? Kita sambut sudah berada di tempat bersama kita, bersama Ibu Retno Dwi Marwati. Selamat siang, selamat sore, siang, pagi, dan malam. Ya, karena bisa didengarkan berbagai waktu di sini. Oke. Ibu, apa kabar? Baik, Obi. Alhamdulillah sehat. Jadi nih Sobat Pandai, warga Pandai, bahwa Bu Retno ini hadir di sini akan istilahnya itu bercerita bersama kita, berbagi pengalaman tentang proses pemajuan budaya. Tapi kita bakal ceritain dulu nih. Nah, buat warga Pandai yang belum tahu siapa Ibu Retno, Ibu ini sebagai Ketua Dewan Penanggung Jawab. Waduh, terlalu lengkap nggak Bu? Terlalu lengkap itu ya? Penanggung jawab aja, Ketua Dewan Penanggung Jawab. Penanggung jawab dari Yayasan Atikan Boros Ngora yang base-nya ada di Cimahi ya Bu ya? Di mana Bu? Se-Indonesia? Oh gitu. Jadi di Bandung gitu. Nah, jadi selain Dewan Penanggung Jawab dari Yayasan Boros Ngora ini, Ibu juga sebagai pengajar di ISBI Bandung dan juga banyak pengalaman-pengalaman tentang kebudayaan yang telah dilakoni oleh Ibu Retno ini. Bu, bisa cerita nggak Bu? Yayasan Kebudayaan Atikan Boros Ngora. Sebetulnya nama panjangnya Yayasan Atikan Boros Ngora Rancage gitu ya. Harus jadi ditambahin ada dong di sini ya. Gitu ya. Rancage, siap. Jadi sebetulnya yayasan ini berdiri karena kepedulian kita terhadap generasi muda, terutama mengenalkan kebudayaan itu seperti apa gitu ya. Kita mencoba untuk mencari nilai-nilai kearifan lokal, kemudian kita ajarkan pada generasi muda, tapi dengan cara yang menyenangkan gitu. Jadi ada camp untuk pelatihan bagaimana pelestarian alam, kemudian bagaimana berkesenian, bagaimana mengikuti permainan rakyat, misalkan gitu. Tapi semuanya dengan hal yang menyenangkan, tapi tetap nanti di camp itu kita bisa melakukan pelatihan kesenian, misalkan gitu ya. Ada tari, ada teater gitu, semua dalam pelatihan itu. Kemudian Yayasan Atikan Boros Ngora ini, Atikan itu kan pendidikan, pengajaran gitu ya. Oh, dari artinya? Atikan ya, Atikan itu memberikan pendidikan, pengajaran. Kemudian Boros Ngora itu adalah pangeran dari Panjalu yang sangat berilmu tinggi gitu ya. Kemudian dia sangat bijaksana. Nah jadi kita mencoba untuk pengajaran-pengajaran dari keilmuan yang punya Boros Ngora gitu ya, berilmu tinggi itu, kemudian bijaksana, kita ajarkan pada generasi muda. Dan nanti kita berharap rancagenya itu jadi kreatif, jadi kerja bersama gitu loh. Jadi nama yayasan itu disatukan, kita berkeinginan bahwa generasi muda berikutnya itu adalah generasi yang tahu nilai-nilai kearifan lokal, bisa menempatkan diri secara baik dalam bersikap, dalam berpikir, dalam bertindak gitu ya, dengan kearifan lokal yang sangat jadi dia itu harus memperhatikan, menghargai terhadap alam, terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhan gitu loh. Jadi itulah kearifan lokal yang ingin diajarkan pada generasi muda gitu. Biasanya kalau misalnya ada fokus-fokus terhadap pengajaran, apabila disandingkan dengan alam tuh kayaknya kayak lebih cepat menyerap ya Bu ya? Maksudnya kayak kita berharap begitu. Jadi kan dia fresh lah gitu ya. Jadi di alam itu kemudian kita memberikannya, jadi tidak ini adalah ini, enggak gitu, tapi dia secara langsung praktis melakukan, misalkan sayangi tumbuhan, mulailah menanam satu pohon misalkan gitu, setiap orang satu pohon. Jadi kan nanti semua orang punya kesadaran kalau dia besar nanti dia punya kesadaran, oh kasihan pohon ini misalkan, jadi kita harus memeliharanya, kita harus
menumbuhkannya gitu ya. Kalau ada yang mati, kita harus menanam kembali misalkan gitu. Jadi kesadaran itu yang ingin kita ajar. Wah, jadi pingin tahu lebih dalam nih tentang kegiatan dari yayasan ini. Nah, yang terupdate itu lagi ada program apa sih Bu di Yayasan Kalau Atikan? kemarin kita melakukan pertunjukan. Ya, jadi kalau pertunjukan sih ya itu karena kita dari kesenian biasa. Tapi yang paling penting adalah kita menginginkan nanti ada pelatihan permainan anak. Diajarkan pada guru-guru SD misalkan gitu ya. Nah nanti setiap guru-guru yang kita latih itu mengajarkan pada anak didiknya gitu ya. Nah sesudah mengajarkan pada anak didiknya nanti kita bikin festival permainan rakyat itu misalkan gitu. Jadi berapa sekolah atau berapa siswa yang nanti mempelajari permainan rakyat gitu lah. Nah itu adalah salah satu juga ada di objek pemajuan kebudayaan gitu. Jadi kita mencoba karena ketika kita berbicara kebudayaan tidak bisa hanya berbicara kan kalau dulu mah adat istiadat kesenian gitu ya. Sekarang nggak bisa. Jadi semua objek pemajuan kebudayaan itu berbicara pada semua kehidupan gitu. Jadi sekarang saya orang kesenian tiba-tiba datang ke daerah ngomongin pertanian, bagaimana cara dulu teknologi pertanian zaman dulu yang sangat mencintai alam gitu ya. Jadi mereka menghormati alam, jadi tidak ada perusakan gitu loh. Jadi semua mulai dari menanam padi sampai panen sampai ngebersihin semua itu tuh ada aturannya dan sangat alami. Misalkan pupuknya itu dari bakaran di bukan kompor ya, hawu ya kalau di desa-desa itu. Jadi bekas bakaran hawu itu dibuat abu dari bakaran itu dibuat untuk pupuk gitu. Jadi betul-betul nanti dengan upacara tertentu disimpan di pojokan dan akhirnya jadi pupuk organik kalau sekarang gitu ya. Dan ternyata orang-orang tua kita itu luar biasa. Jadi betul-betul tidak ada yang jadi perusakan alam gitu ya. Jadi semua wah dahsyat betul gitu. Jadi dari misalkan buangan sampah itu dikumpulkan, sampah organik itu juga jadi pupuk. Kemudian tanaman, hampir semua tanaman di pekarangan itu bisa jadi obat gitu loh. Jadi kalau kita kan sekarang teknologi pengobatan, apa kan semuanya kimiawi misalkan gitu ya. Ternyata sesudah kita masuk ke kebudayaan, jadi segala gitu ya. Jadi kebudayaan itu memang sangat luas gitu. Jadi ya udah semuanya jadi kita ngomongin tentang tanaman obat, tentang semua hal yang ada di sekitar kita itu bermanfaat. Jadi hidup selaras dengan alam dengan nilai-nilai kelokalan yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Ya karena kalau saya menilik dari local wisdom atau nilai-nilai falsafah kebudayaan kita itu yang nenek moyang kita emang selaras dengan alam. Ya. Kenapa kita tidak maksudnya tetap menjaga itu bahkan mengembangkannya kembali. Nah ngomong-ngomong soal pengembangan atau pemajuan sesuai tema nih Bu, tema kali ini itu tentang pemajuan kebudayaan. Makanya di sini kita mengundang Ibu dari Yayasan Atikan Boros Ngora Rancage. Wah komplit sekarang saya nyebutinnya Bu. Karena ada beberapa program tadi udah disebutin yang sebenarnya program-program yang ada di yayasan tadi itu sudah mulai poin-poinnya ada dalam poin pengembangan pemajuan kebudayaan yang sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah kira-kira strategi apa saja sih Bu yang maksudnya yang bisa melatar belakangi munculnya program atau undang-undang pemajuan kebudayaan ini Bu? Kita lihat secara umumnya dulu ya tentang undang-undang pemajuan kebudayaan menurut Ibu seperti apa? Sebetulnya undang-undang pemajuan kebudayaan jadi payung hukum gitu loh. Kan kebudayaan kita ini luar biasa. Di Indonesia ini hampir semua daerah punya kebudayaan yang sangat-sangat kaya. Dan ini tidak ada tandingannya dimanapun gitu ya. Di negara lain gak ada yang punya sedahsyat Indonesia. Plural dari suku bangsanya, dari kebudayaannya. Kalau kita lihat hanya di Jawa Barat saja misalkan. Ada berapa kebudayaan sih di Jawa Barat? Kalau Jawa Barat ya per provinsi misalkan. Itu banyak sekali. Nanti ketika bicara tentang Cirebon, bicara tentang Pantura, bicara tentang Priangan, bicara tentang Pakidulan, bicara misalkan kalau nanti BPNB ini kan termasuk juga Banten, Lampung misalkan, ya yang satu-satu wilayah itu udah luar biasa gitu loh. Nanti dari satu wilayah, kemarin saya sudah masuk ke desa, dari satu desa saja kalau nanti OPK-nya, objek pemajuan kebudayaannya ada 11 misalkan,
Kalau setiap desa ada 11 itu luar biasa. Tapi kalau situs agak susah ya, mungkin 10 saja. Ternyata dari satu desa itu tidak hanya 10, bahkan ada 60 misalkan. Ini se-Indonesia berapa 200.000 misalkan gitu ya, desa. Jadi gimana gitu kebudayaan kita? Berarti gitu. PR banget kita untuk mendatanya ya. Sebelum untuk memajukan juga, untuk mendatanya sangat-sangat butuh proses juga ya Bu ya. Kemendikbud juga sudah mencoba untuk melakukan pemberdayaan, dipilih berapa desa dulu gitu misalkan. Kemarin 365 misalkan dari seluruh Indonesia diambil 365 untuk jadi model. Nanti kalau ini satu desa sudah menjadi model, mungkin kan desa-desa yang lain, oh ini kayak gitu misalkan ya. Nah proses-proses itu dilakukan. Oke. Jadi ditunjuk desa-desa tertentu untuk jadi role model untuk desa yang lainnya. Khususnya untuk daerah cakupan mungkin ya Bu ya. Misalnya kalau dari BPNW ini misalnya wilayah per wilayah. Nah tadi ngebahas tentang ada beberapa poin-poin strategi yang harus dilakukan nih untuk pemajuan budaya ini nih Bu. Nah kira-kira strategi apa aja tuh? Misalnya kita mengarahkan ke salah satu desa nih. Kita udah dilihat potensinya seperti apa gitu kan. Kira-kira strateginya apa aja tuh Bu? Sebetulnya kalau Kemendikbud itu sudah membuat strateginya bahwa setiap kabupaten kota mempunyai pokok pikiran kebudayaan daerah. Nah itulah yang harus menginventarisasi, kemudian melihat berapa sih, misalkan di wilayah dia, di daerah-daerah itu ada berapa kesenian, ada berapa objek pemajuan kebudayaan, kemudian posisinya seperti apa. Apakah masih hidup, punah misalkan. Nah itu semua diinventarisir dulu. Ketika sudah inventarisasi, baru nanti kemudian dia mencoba untuk kira-kira langkah berikutnya apa gitu. Jadi semua, tapi pencatatan pokok pikiran kebudayaan daerahnya itu harus ada dulu. Oke. Nah lalu kan jadi dari pencatatan itu lalu kita keluar ke perkembangan dari strategi itu Bu. Dari ada pedoman pemajuan. Nah ada pedomannya itu Bu. Kira-kira itu poin-poin apa saja pedoman pemajuan kebudayaan menyeluruh dan terpadu kalau istilahnya. Saya langsung baca-baca karena saya baru memahami tentang undang-undang pemajuan kebudayaan ini ya 1 tahun ke belakang gitu tentang undang-undang ini. Dan ternyata selain strategi lalu dikembangkan menjadi pedoman pemajuan kebudayaan menyeluruh dan terpadu. Nah itu poinnya apa saja sih Bu? Nah kalau sebetulnya upaya pemajuan kebudayaan ini kan kita memang karena tadi sangat beragam, memang upayanya harus dilakukan juga luar biasa. Yang paling pertama harus melakukan perlindungan. Karena banyak juga kebudayaan-kebudayaan kita, misal bahasa saja. Ketika bahasa daerahnya itu sudah hampir punah atau punah, nanti kebudayaannya juga akan hilang gitu loh. Jadi banyak faktor lah. Yang paling pertama adalah perlindungan, kemudian pengembangannya harus seperti apa. Kemudian nanti pemanfaatan dari kinerja kita seperti apa, dan akhirnya dilakukan pembinaan gitu. Jadi itu adalah upaya pemajuan kebudayaan. Nah keinginannya nanti bahwa dengan kebudayaan yang sangat plural, yang sangat kaya itu, kita bisa berdaulat secara politik. Gitu ya, itu cita-citanya, berdikari secara ekonomi gitu ya, kemudian berkepribadian dalam kebudayaan. Kalau kita semuanya mengambil hal-hal yang tadi, unsur-unsur kebudayaan, jadi semuanya akan apa ya, sinergi gitu ya, terkait semuanya. Makanya masuklah pedoman pemajuan kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu. Tapi harus melihat dari seluruh potensi gitu loh. Jadi kita harus tahu potensi wilayah gitu ya, secara lokasi, misalkan secara geografis kan kita tahu Indonesia itu di posisi mana misalkan gitu ya. Dan kita ini di silang benua, di silang lautan gitulah. Jadi luar biasa kita untuk pemajuan kebudayaan. Kemudian kita harus tahu juga potensi sumber daya alamnya. Karena kan nanti dari alam itulah biasanya terkait dengan bagaimana mata pencaharian gitu ya. Jadi betul-betul kita harus tahu potensi sumber daya alam. Kemudian yang paling penting adalah sumber daya manusia. Karena semua itu akan bermanfaat kalau manusianya gitu ya. Betul, dan berkaitan juga ya Bu ya. Misalnya ternyata daerahnya adalah pesisir, nelayan, sehingga terbentuk tuh masyarakat nelayan tuh seperti apa gitu. Oke. Beda dengan yang gunung gitu kan. Jadi semuanya, jadi tadi potensi lokasi, kemudian potensi sumber daya alam.
Kan misalkan di satu daerah potensinya semua misalkan hutan. Tapi hutan jenis apa itu kan juga akan berbeda-beda gitu. Nah itu juga akan nanti pola hidup, cara memperlakukannya seperti apa. Kemudian kalau misalkan sumber mata airnya banyak, misalkan biasanya ada juga kemudian ketika menghormati alam ada upacara, ada adat istiadat gitu loh. Jadi betul-betul semuanya harus dilihat gitu. Dan potensi ini karena sangat banyak juga butuh waktu yang cukup panjang pasti gitu. Berarti ya. Berarti core-nya kalau boleh saya nyela Bu, emang semuanya dari alam ya. Ketika alamnya misalnya pegunungan atau misalnya kalau di Indonesia Timur itu lebih banyak ke kayak padang-padang savana atau betul gitu ya. Yang dimana tidak ada vegetasi pepohonan sehingga mana mungkin di sana ada alat musik bambu gitu kan, pasti lebih banyak ke kulit, ke perkusif gitu kan, karena begitu. Banyak ternak pasti betul, di situ gitu. Gitu kalau ya. di misalnya di Jawa Barat karena hutan terus banyak bambu, akhirnya ketika masyarakatnya terbentuk untuk bikin seperti tadi ritual untuk alam, dan ternyata pengaplikasiannya nanti ketika ke si keseniannya itu ya dengan ada angklung, betul, ada dengan karinding, misalkan dengan gitu vegetasi ya. yang tumbuh di sana gitu. Ya pasti sangat-sangat penting. Nanti potensi sumber budaya jadi seperti itu kan. Jadi ketika nanti pertanian, ketika kita menghormati padi misalkan gitu ya. Kita ada upacara terhadap Dewi Sri misalkan gitu. Nanti dari Dewi Sri mulai dari kalau mulai dari menanam misalkan ya ada izin dulu gitu loh. Atau bahkan nanti kalau kita masyarakat pertanian, hujan itu jadi penting. Ya kan? Hujan itu jadi penting. Jadi nanti ada upacara minta hujan gitu loh. Nanti kalau kemarau terus ada upacara untuk menyelesaikan kemarau supaya hujan datang. Misalkan gitu loh. Jadi banyak hal dari alam ini, dan nanti itu jadi potensi sumber daya budaya gitu. Nah sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih tentang objek atau OPK ya Bu ya di sini ya kalau kita istilahnya itu, kira-kira yang kita melihat dulu pengalaman Ibu, ada daerah yang unik nggak? Kita cerita dulu keluar dari list pertanyaan. Kan kalau selama ini kita berada di Jawa Barat, kita tahu dengan pola kehidupan dengan demografisnya Jawa Barat, alam Jawa Barat seperti apa dengan sawah dan juga hutan-hutan gitu. Ada daerah lain nggak Bu yang unik yang kira-kira ini berbeda banget dengan Jawa Barat nih gitu kan? Ibu pernah nggak ke daerah lain misalnya kayak Jambi atau ke daerah Sumatera? Saya kira hampir-hampir semua sih sama ya secara umum. Tapi nanti juga ketika misalkan pengaruh budaya yang masuk, misalkan gitu ya, kalau pesisir utara Jawa Barat misalkan ya, apakah Melayu misalkan di Sumatera gitu ya, karena itu kan sangat terbuka terhadap pendatang, itu akan membuat kebudayaan yang berbeda juga. Kan beda dengan orang gunung yang agak-agak introvert misalkan gitu ya, ketika orang datang walaupun Sunda itu Somea Hadeka Semah, tapi mungkin akan berbeda cara keterbukaannya dengan orang-orang yang di pantai utara gitu misalkan. Nah dari sana juga nanti keseniannya jadi berbeda juga gitu loh. Nanti misalkan ketika pengaruh pantai utara misalkan banyak para pendatang dari mana-mana, dari mancanegara datang, kemudian batiknya juga jadi beda misalkan gitu ya. Batiknya lebih berwarna karena ada pengaruh Cina, ada pengaruh Arab misalkan. Batiknya jadi merah, kuning, hijau, sedangkan yang lebih ini biasanya mungkin biru karena warna tarum, warna-warna alami gitu loh. Jadi betul-betul banyak hal, dan Indonesia luar biasa kaya banget gitu ya. Jadi mau dikejar kemanapun kayaknya nggak terkalahkan lah gitu ya, tapi harus digali dulu gitu ya. Jadi karena kesadaran kita bahwa kita sangat kaya, terus jadi saking kayanya jadi nggak open, biarin weh gitu udah banyak gitu misalkan gitu ya. Nah ternyata itu penggaliannya memang harus ada kesadaran. Beberapa kali ketika ada yang mengklaim, baru kita sadar ini punya kita aja. Berarti gitu, pentingnya pendataan, pengkategorian gitu ya Bu ya. Oh, oke. Tadi udah disebutin sama Ibu ada beberapa, ternyata yang poin-poin tadi Ibu sebutin di berbagai daerah itu adalah salah satu list-listnya objek pemajuan kebudayaan. Ternyata objek-objeknya itu ya tadi kan yang kita tahu cuman adat istiadat dengan bahasanya. Lalu mungkin berkembang ketika kita ke arah akademisi, kita tahu bahwa ada seninya, dan ternyata sampai ke tadi cagar budaya itu yang
yang tidak semua di daerah ada ya Bu ya. Tapi ternyata jadi objek yang jadi poin yang sangat penting menjadi objek pemajuan kebudayaan apabila ada cagar budaya. Nah, kira-kira cagar budaya ini atau situs itu lebih banyak di di Pulau Jawa atau bahkan di pulau lain? Kayaknya di semua tempat ada. Ya? Semua tempat ada gitu loh. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kan kita belum menggali. Misal situs itu kan kadang juga makam misalkan kan ya ada siapa gitu ya. Kemudian kan kalau kita belum mencoba untuk menggalinya kita menganggapnya nggak ada misalkan gitu ya. Padahal ketika situs Jati Gede ketika akan dijadikan waduk itu, situsnya banyak sekali gitu itu yang dipindah-pindahkan gitu. Ya, kayaknya hampir setiap tempat minimal gitu ya kalau berupa bangunan yang dibuat misalkan kan yang heritage seperti itu mungkin agak jarang gitu ya karena ada. Tapi kalau persoalan situs misalkan ada makam siapa ada itu biasanya hampir di setiap daerah tuh punya leluhurnya gitu ya punya, dan itu juga nanti bisa memperlihatkan dari bentuk makam saja ini zaman berapa tahun berapa misalkan gitu. Nah itu tuh jadi menarik, jadi ada kuburan yang cungkupnya misalkan hanya segitiga, kemudian ada yang mulai Islami misalkan gitu ya, itu berbeda-beda gitu loh. Jadi kalau kita mau lihat secara sejarah situs di ini gitu, itu ada sejarahnya tertentu dan nanti kita bisa menggalinya juga gitu loh. Di objek pemajuan kebudayaan banyak tradisi lisan yang harus kita gali gitu. Jadi kalau kita lihat banyak dongeng-dongeng yang masyarakat beredar di masyarakat setempat, tapi kan belum juga ada yang menuliskan misalkan gitu. Jadi ketika tradisi lisan yang berkembang itu dicatatkan karena dulu misalkan mereka biasanya mendengar cerita-cerita itu dari dongeng sebelum tidur misalkan gitu ya. Nah sekarang masih ada nggak gitu loh kalau kita mau tidur didongengin dulu gitu sama orang tuanya. Nah kalau zaman dulu kakeknya atau apa biasanya juga menceritakan tentang sejarahnya gitu. Bahwa dulu ada saya lagi di Depok. Ternyata di Depok itu katanya kenapa namanya Depok? Karena dulunya ada Padepokan. Nah, Padepokan itu adalah penyebaran agama Islam. Kemudian ada juga pencaksilat di situ gitu ya. Kan biasanya kalau pesantren lah, bentuk pesantren ya, Padepokan itu ada pelatihan pencaksilat, ada kesenian rudat. Kemudian dari kakeknya tuh ke anak kecilnya tuh bercerita, "Oh, kita turunan keberapa gitu dari ini." Dan di sana ada situs makam Kian Santang gitu loh. Jadi ada 30 makam di Gunung Nagara gitu. Jadi seneng lah kalau ke daerah. Jadi sebetulnya ketika kita mau cari apa, banyak banget di sana. Jadi, wah ini butuh penelitian yang luar biasa gitu. Dan hampir di setiap daerah ada gitu. Dan biasanya jadi bahan ini Bu ya, penelitian para mahasiswa atau akademisi ya Bu ya? Ya, apalagi sekarang ada program MBKM kan, jadi mereka belajar kampus merdeka. Nah itu sangat punya peluang untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk berada di tempat-tempat gitu. Oke, seru banget ya tadi dari objek pemajuan kebudayaan itu yang kenapa ada poin di sini cagar budaya itu karena emang tidak semua daerah, dan apabila ada daerah yang mempunyai cagar budaya itu atau situs itu kayaknya udah jadi poin yang sangat plus besar gitu ya Bu ya, karena bentuknya ya hampir bisa disebut kayak pendokumentasian dari zaman dahulu ya Bu ya. Kita bisa menyerap informasi dari situs-situs tersebut gitu kan. Nah, dari poin-poin objek pemajuan kebudayaan tadi, akhirnya kan jadi ada langkah untuk menuju ke ketahanan budaya nih Bu nih. Sebentar, objek pemajuan kebudayaan teh banyak kan, belum disebutkan kan. Oh, tadi udah beberapa disebutin. Tapi kan ada manuskrip. Oh, manuskrip, gitu oke, ya. Ya kan tadi baru tradisi lisan, kemudian adat istiadat yang paling umum gitu ya. Kemudian nanti ada ritus. Ini nih. Nah, jadi kan ritus itu juga dilakukan di setiap daerah, tergantung tadi juga ya, untuk yang apakah untuk bala, apakah untuk keselamatan, apakah untuk rite of passage, misalkan untuk kelahiran, inisiasi gitu ya. Kalau kita sekarang sunatan, misalkan gitu ya, perkawinan, kematian, semua ada ritusnya. Nanti kemudian tadi yang untuk alam, apakah minta hujan atau misalkan kalau hujan terus banjir,
minta kemarau, itu ada upacara lagi gitu. Jadi banyak hal nanti, apalagi sedekah bumi, ada sedekah laut misalnya kan, karena penghormatan kita terhadap apa yang sudah diberikan alam pada kita gitu. Nah itu ritus-ritus itu banyak sekali dilakukan. Kemudian ada pengetahuan tradisional. Nah ini pengetahuan tradisional ya Bu. Nah pengetahuan tradisional ini bisa dari kerajinan, dari pakaian gitu ya, dari pengetahuan pengobatan. Kan kita sekarang tuh jadi karena kita terbiasa dengan obat kimiawi, lupa deh padahal di sekitar kita ini banyak obat-obatan gitu ya. Jadi sampai kita kalau kita bilang orang Sunda itu jukut misalkan ya, di sekitar rumah deh pucuk-pucuk gitu ya Bu mau ya. dicabut deh, jangan ini obat ini obat ini gitu loh. Jadi dahsyat, tapi kan harus dibuka dulu. Maksudnya pengetahuan itu harus digali dulu, kemudian dituliskan mungkin ya. Kemarin saya ngobrol dengan seorang Profesor Mulyono. Jadi dia menemukan bahwa obat untuk tulang belakangnya, ya mohon maaf ya, nggak boleh mungkin disebutkan. Jadi maksudnya dia menemukan obatnya itu dari jawer kotok kalau bahasa bahasa Sunda ya. Kalau sekarang bahasa gayanya apa ya? Jawer kotok tuh begonia gitu ya. Begonia, gitu benar. Kan. Ya. Padahal itu tuh jawer kotok gitu ya. Nah ternyata jawer kotok itu penyembuh untuk kanker tulang belakang. Kan dahsyat banget gitu ya. Kalau kita sih yang biasa obat ya gitu ya, ke dokter apa gitu, ternyata katanya itu bisa menyembuhkan untuk ya bukan menyembuhkan lah. Kalau ini jadi pokoknya tidak hidup lah gitu ya kankernya, jadi ditahan gitu ya. Jadi kemudian yang teknologi tradisional. Kan teknologi tradisional kita juga banyak. Kalau zaman dulu untuk bertani itu ngawuluku, sekarang pakai traktor misalkan gitu ya. Ternyata dari bukan penelitian mungkin ya, para petani melihat bahwa jungkalan dari ngawuluku itu yang pakai munding gitu ya. Nah itu lebih mungkin ininya 20 cm atau lebih lah gitu ya. Jadi untuk mengungkal tanahnya itu. Nah dengan traktor itu pasti sekitar 10 sentian katanya, tidak terlalu dalam. Dan kemudian cepat padat katanya. Kalau sesudah beberapa tahun berlaku, ternyata itu cepat padat. Dan kalau dengan munding, misalkan dengan kerbau, kan udah ada pupuknya sekalian, cina gitulah pokoknya. Jadi ternyata teknologi tradisional itu lebih hasilnya lebih bagus gitu loh. Jadi ya itu kan harus digali kembali, karena sekarang orang udah lebih suka yang praktis saja gitu ya. Udah cenah nganggo traktor mah gampang, tapi ternyata kalau digali kembali itu luar biasa. Kemudian ada permainan rakyat. Nah, ini yang paling seru ya Bu ya. Bahkan banyak kayak dibuat lagi gitu, diramaikan lagi. Nah, sekarang ini jadi permainan rakyat ini ada yang ketangkasan, ada yang kesenian. Maksudnya memilahnya itu karena kalau ketangkasan betul-betul untuk fisik, tubuh lah ya, fisik gitu ya. Tapi di sana ada pelajaran kedisiplinan, menghormati orang lain, kemudian harus bertanggung jawab, misalkan gitu ya. Jadi ada karakter-karakter yang dilatihkan dari permainan tradisional itu gitu loh. Kemudian ada olahraga tradisional, kan banyak lah ya di Indonesia, ada sepak takraw itu kan sebetulnya ada main bola api gitu. Kalau yang satu mah ini Bu, yang loncat batu nias itu Bu. Nah, ya bisa nih. Iya, itu ya maksudnya kan sebetulnya itu proses inisiasi gitu ya. Jadi ketika orang kalau itu masuk ke olahraga, misalkan ya olahraga kita berarti jagoan gitu ya kalau loncat tinggi gitu ya. Karena kan 2 meter atau berapa meter gitu kan dia loncat, berarti kalau dia ikutan di PON misalkan bisa nggak loncat Olimpiade gitu. Atau bahkan jadi cabang olahraga baru kayak pencaksilat kan itu jadi cabang olahraga baru yang skalanya udah Olimpiade internasional gitu. Ya kan maksudnya dari yang hal-hal yang tradisional ternyata luar biasa gitu ya. Gitu. Karena itu kan kebiasaan. Nanti kemudian tadi ada bahasa dan kesenian lah ya yang paling umum. Ketika kita bilang kebudayaan pasti adat istiadat, bahasa, kemudian kesenian lah ya, gitu itu biasanya hanya 3 poin itu gitu bahwa ada bicara tentang kebudayaan itu. Padahal kan hal-hal lainnya dengan kategoriannya objek pemajuan kebudayaan ini. Jadi sekarang ada ini dan harus digali gitu ya. Dan dahsyat, saya kira dahsyat kalau ini semua bisa digali. Kalau itu kita semua pasti setuju dengan warga Pandai juga semua di sini ya. Jadi banyak banget tadi beberapa poin yang sebenarnya kadang kalau kita melihat
aset budaya kita sungguh banyak. Kadang suka ada, kita udah maksudnya udah komplit, udah sempurna. Kadang suka kita terlena ya Bu ya dengan apa yang telah kita punya, tapi kita tidak mengkategorikannya, mendokumentasikannya atau bahkan melestarikannya. Nah, salah satu di sini adalah ada poin ketahanan budaya nih Bu. Nah, poin-poinnya apa saja nih Bu? Ya, sebetulnya ketahanan budaya itu bagaimana kita bisa memelihara sistem nilai budaya yang dianut. Karena kan kadang juga sekarang kebudayaan dengan agama itu agak kadang bertolak belakang ya, padahal mungkin niatnya berbeda. Karena kalau kebudayaan ya untuk hidup kita gitu ya. Kalau agama kan hubungan kita langsung dengan Tuhan gitu ya, tapi kadang juga di masyarakat ada kontra itu gitu ya. Kemudian kita juga ketika ketahanan budaya, kita harus melihat kemampuan masyarakat dalam beradaptasi. Ya, karena kan kebudayaan itu adalah cara adaptif manusia terhadap lingkungannya gitu kan. Jadi kalau yang binatang sebuah natural misalkan kan, kalau kita netral gitu, jadi kita pakai pikiran, pakai rasa gitu ya untuk kebudayaan ini. Nah, jadi kita mencoba untuk semua diolah karena kita manusia yang punya pikiran yang sangat sempurna gitu loh. Gitu. Jadi hasilnya adalah kebudayaan. Kemudian ada fungsi integrasi dari unsur-unsur masyarakat yang beraneka ragam secara terus-menerus. Nah ini kalau misalkan kita berintegrasi, nanti lambat laun misalkan kita ingin memberikan perilaku baik di satu titik. Karena terus menerus, lama-lama jadi banyak orang yang mengikuti semakin luas gitu lah. Jadi punya sifat sentripetal gitu ya, yang semakin menyatukan masyarakat. Jadi akhirnya tuh kan karena satu kemudian punya tujuan yang sama, kebersamaan gitu lah. Jadi semua mencoba untuk akhirnya bertransformasi gitu. Dari persoalan ini, ternyata bisa ini ya. Terus mencari jalan keluar dan akhirnya bisa mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan. Nah, di situ ada kata integrasi. Kayaknya sangat sangat relate atau sangat sinkronis dengan tujuan dari yayasan-yayasan kebudayaan, betul nggak sih Bu? Ada. Iya kan? Iya kan? Jadi semua semua di satu wadahkan gitu kan. Ketika ada ide atau misalnya ada problem atau ada ide-ide yang belum terbrainstormkan, ketika itu disatukan dengan banyak orang sehingga tercetus ide-ide baru atau bahkan problem solving yang baru seperti itu. Ya mungkin tujuan yayasan kebudayaan itu mungkin dari salah satu ketahanan budaya ini Bu. Ya sebetulnya kan apapun itu memang kita berniat karena dianggapnya kalau kearifan lokal ya kan menganggapnya kuno lah naon gitu ya. Nah makanya kita kejarannya ke generasi muda. Jadi ketika banyak pikiran, banyak program misalkan gitu ya, kita satukan pikiran dengan niat bersama-sama untuk memajukan kebudayaan gitu kan. Jadi ya mungkin nanti misalkan Nobi jagoannya di dokumenter misalkan gitu ya Bi ya. Nanti kan pasti butuh kita yang mainnya hanya di kesenian itu saja kan pasti nanti muncul ide-ide baru kata Nobi teh. Iya di dokumenter lah jadi misalkan gitu loh. Apakah ini jadi film atau apa misalkan kan, jadi kita punya pikiran lain lagi. Berarti harus ada yang analisis dulu, ada yang mengkaji dulu misalkan apa yang mau apa, kemudian nanti treatmentnya seperti apa gitu ya. Jadi semua dibuatkan pasti ketika banyak orang, banyak pikiran dan banyak kompetensi tentu saja ya, ketika terintegrasi banyak kompetensi yang bersatu di sana, saya kira tujuan untuk kemajuan kebudayaan jauh lebih luas. Karena yang paling asik itu sebetulnya nanti kalau di dalam kebudayaan ada sinergi pentahelix gitu loh. Ya, pentahelix itu jadi ada akademisi, kemudian ada pemerintah, ya, ada bisnismen gitu ya, ada komunitas, ada masyarakat, kemudian ada media gitu loh. Nah, ketika 5 ini bersinergi, jadi kan misalkan nih kegiatan banyak nih, kegiatannya bagus misalkan nih, tapi daya media, daya nge-blow up misalkan gitu. Dia nggak jadi apa-apa sebagus apapun gitu lah. Tapi kan banyak kegiatan yang kecil misalkan, tapi ketika di blow up sama media,
oh ada ini ya, di daerah ini ada ini misalkan gitu loh. Jadi kita tahu. Nah tadi yang bisnismen, yang pengusaha itu juga penting. Kan kegiatan-kegiatan ini kalau tidak ada yang membiayai, yang mendanai kan juga investor. Jadi harus tetap semuanya bersinergi. Pemerintahan juga menjadi fasilitator yang bisa, karena untuk kebudayaan itu semuanya nggak bisa berdiri sendiri gitu loh. Jadi ya harus semuanya bersinergi gitu. Kalau komunitas sudah pasti ya Bu ya. Mana mungkin kita nggak nge-grab komunitas itu sebagai pelakunya. Iya karena gitu. Biasanya komunitas kan yang punya ide banyak itu komunitas gitu. Betul. Wah, jadi semakin seru ya warga Pandai. Ternyata dengan kekayaan keragaman budaya kita ini, kita hanya baru beberapa langkah kecil untuk melakukan pemajuan ini. Tapi itu sangat berarti, betul nggak Bu? Betul. Nah, di pertanyaan berikutnya di sini ada sebuah term nih Bu ya. Sebuah term yang sudah common atau yang sudah terbiasa di kalangan masyarakat kita, apalagi ke kalangan akademisi kebudayaan atau bahkan para pelakunya. Jadi term ini adalah upaya membangun ekosistem budaya harus berangkat dari unit sosial terkecil dalam masyarakat, yaitu desa. Nah, potensi lainnya dari desa kepada kebudayaan itu apa aja sih Bu? Jadi tadi kan udah bisa disebutin di OPK kan mungkin dalam satu desa ada tuh ya. Apakah ada desa-desa yang pernah Ibu kunjungi atau pernah Ibu teliti ini punya potensi seperti apa sih Bu? Jadi sebetulnya kenapa desa? Desa adalah pondasi jati diri bangsa gitu ya, tempat peradaban. Jadi kan kalau desa tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan lah dengan datangnya pendatang atau apa gitu ya. Jadi mereka sangat solid gitu loh ya. Jadi itu yang dari kementerian menganggap bahwa semua keanekaragaman desa itu jadi lumbungnya gitu loh. Jadi ilmu pengetahuan ada di sana, kearifan ada di sana, tradisi juga ada di sana, sumber dayanya jadi semua tidak ternilai dan biasanya diwariskan turun-temurun gitu ya. Jadi karena pengaruh-pengaruh dari luar tidak terlalu kuat lah gitu ya. Kemudian desa menjadi ujung tombak untuk pemajuan kebudayaan. Karena dianggapnya desa menjadi jantung kebudayaan nasional gitu. Jadi asal peradaban nasional di Nusantara ini mulainya dari desa gitu ya. Jadi nanti budaya lokal, pengetahuan lokal, kearifan lokal itu bisa menjawab tantangan kelangsungan hidup manusia gitu loh. Nah desa itu bisa mempertahankan nilai-nilai itu. Jadi ujung tombak, betul-betul ujung tombaknya adalah desa. Bukan berarti desa itu harus dikategorikan sebagai desa budaya gitu Bu, enggak ya? Maksudnya desa pada, kan suka ada kategorian bahwa ini adalah desa adat, desa budaya gitu. Nah, kan misalkan kalau kesadaran terhadap desa budaya itu kan dibangun baru gitu ya. Ya kalau zaman dulu mah pokoknya desa dengan kearifan, dengan segalanya mereka jaga itu gitu ya. Nah sekarang ternyata itu adalah cara bagaimana desa itu beradaptasi dengan lingkungannya. Kan itu budaya berarti gitu. Nah baru kita disadarkan bahwa semua tradisi, semua kearifan lokal, ilmu pengetahuan itu ada di sana gitu. Nah kita harus menggalinya. Karena banyak juga generasi muda yang meninggalkan desanya gitu ya. Jadi desa itu tidak jadi maju karena generasi mudanya pindah semua ke kota misalkan gitu. Nah sekarang ketika ada undang-undang pemajuan kebudayaan, desa ini menjadi betul-betul ujung tombak untuk memajukan negara. Kalau desa-desanya maju, wah gak tentram lah kayaknya semua gitu ya. Karena desa, semua pusatnya ada di desa. Kalau saya lihat sebagai gambaran umum ya Bu ya, mewakili masyarakat itu, kebanyakan problematika yang dihadapkan oleh desa itu ketika adanya bukan urbanisasi, mungkin bisa disebut ya, jadi orang-orang desa yang ke kota gitu kan, karena mencari istilahnya itu kayak seperti peruntungan lain atau pengalaman lain gitu, karena dengan adanya movement itu muncullah bahwa desa itu adalah kuno seperti tadi yang di awal disebutkan. Karena ditinggalkan akhirnya semuanya. Sekarang kita suruh balik lagi tuh gitu kan, ingin melihat lagi gitu kan. Kan di situ akhirnya jadi orang-orang berpikir bagaimana di desa itu si manusianya atau orang-orangnya bisa tetap hidup dengan adanya alur pengembangan. Salah satunya ada alur investasi. Tadi udah disebutin sih sama Ibu ya, dari alam ke manusianya, lalu sosial budayanya, lalu fisik, balik ke pendanaan, lalu ke alam lagi.
Nah itu poin-poin yang tadi itu apakah bisa emang harus bersinergi ke 5 poin itu, atau tadi kan bisa disebutin kalau misalnya kekuatannya itu dengan media. Kalau misalnya tanpa media maksudnya hanya untuk mengembangkan sumber dayanya aja dulu, itu bisa berjalan gak sih Bu dengan poin ada alam, manusia, sosial budaya, fisik, pendanaan, hanya itu gitu. Misalnya tanpa media, tanpa digembar-gemburkan dulu gitu. Biarkan dia hidup dulu atau dikembangkan dulu programnya gitu. Bisa sih kalau hidup bisa gitu kan. Semuanya akan mengarah pada bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya gitu loh. Itu yang jadi intinya adalah bagaimana kita memanfaatkan apa yang desa punya gitu ya. Jadi semuanya kalau yang tadi sinergitas itu memang itu sudah untuk program gitu ya. Jadi kalau untuk program keseluruhan itu harus didukung gitu loh. Jadi misalkan tadi kalau pada tingkat awal investasinya itu adalah sinergi bersama yang ada di desa itu gitu ya, baik alam, manusia gitu, sosial budaya, fisik, pendanaan gitu kan, itu apa yang ada di situ. Tapi nanti berikutnya pemanfaatannya untuk blow up dan sebagainya kan, jadi itu tidak hanya sekedar di lingkungan itu, jadi dikenal oleh dunia lain gitu ya. Dunia lain dan naon dunia luar, dunia lebih luar luas, gitu ya, bukan dunia lain kan. Sekarang dengan media, jadi kita tahu bahwa oh ada daerah ini di sini dengan program apa misalkan gitu ya, kan sekarang sangat terbuka. Kalau zaman dulu kan ya medianya sekarang mah bisa media online itu bisa semua orang punya HP, punya apa gitu ya, jadi upload gitu kan. Jadi orang tahu ada kegiatan ini ya di sini gitu loh. Nah, media di sini kalau Nobi lihat ya di luar list pertanyaan ini ada eksploitasi informasi ketika orang-orang bisa memberitakan atau mengupload semua yang dia dapat misalnya ketika berkunjung ke desa budaya suatu daerah gitu. Kan suka banyak kayak eksploitasi di sini sebenarnya efeknya terlalu berlebih ketika misalnya satu daerah lalu ada yang memposting dan daerah itu indah, akhirnya orang-orang kota berbondong-bondong sehingga tujuan dari desa tersebut berubah menjadi wisata yang ramai dan akhirnya tereksploitasi. Nah, kadang di sini juga apakah penting nggak Bu untuk kayak pengontrolan arus informasi di media juga, jadi harus disetting gitu si media atau bahkan orang-orang bagaimana berperilaku di sosial media terhadap memblow up sesuatu gitu. Sebetulnya kalau masa sekarang gitu ya kan kita belum juga ada sih yang jadi berlebihan gitu ya. Justru memang sekarang baru informasi, baru promosi gitu bentuknya gitulah justru. Jadi kalau secara berlebihan saya belum melihat ya kasusnya seperti apa gitu ya. Tapi ketika kita sekarang ada yang banyak lah, misalkan ada curug baru, ternyata di satu daerah tuh bisa punya calon destinasi wisata, misalkan bisa ada 6, ada yang 7 satu desa gitu. Itu kan dahsyat betul gitu ya. Dengan informasi media ini sekarang gitu ya, medsos. Jadi kita bisa melihat bahwa ada ini ya, betul kata Nobi tadi. Tapi itu kan belum disiapkan gitu loh. Baru ketika datang, nah mungkin dengan adanya itu jadi mulai berpikir nih orang desanya, karunya misalkannya kasihan kalau jalan jauh gitu ya, kan. Berarti kita bikin treknya misalkan gitu ya. Kalau jalannya licin atau berbatu atau misalkan kalau becek hujan, mungkin dia bikin trap dari bambu lah. Yang murah tapi berikutnya jadi ada tujuan wisata nih gitu ya. Walaupun masih lokalan lah gitu ya. Tapi itu sudah mulai difikirkan. Dan sekarang desa-desa punya kesadaran bahwa setiap potensi daerahnya itu bisa jadi destinasi wisata gitu. Nah, yang paling cepat tuh sebenarnya dari poin wisata sih Bu. Ketika orang ada tempat bagus untuk foto-foto, sangat instagramable kalau misalnya kalau audiens gitu sekarang ya Bu ya. Nah di situ kan tidak ada salahnya ketika orang banyak datang ke sana hanya untuk foto-foto. Akhirnya ketika turun menggunakan jalur yang lain langsung masuk ke pusat desa, di situ barulah misalnya dari mulai ada market misalnya atau dengan kesenian atau misalnya melewati sanggar gitu, sehingga mengenalkan potensi lain selain angle wisata di daerah tersebut gitu. Nah itu butuh waktu panjang. Betul, dan investasi tadi ya balik lagi gitu itu kan. Butuh waktu panjang. Jadi begini, memang ketika itu kan kita harus mulai dari temu kenali. Kalau dari Kemendikbud ya itu programnya temu kenali.
Jadi kita temukan dulu potensi daerah. Dan kita juga tidak bisa mengembangkan semua sekaligus kan, tentu saja. Betul. Jadi kita cari prioritas. Jadi kalau misalkan tadi udah ada wisata alam, ya alamnya sudah bagus, kita siapkan bahwa kita akan menyiapkan destinasi wisata ini. Kemudian masyarakat minimal harus jangkauannya mudah gitu ya. Jadi sampai di sana dengan cara yang mudah. Nah nanti kalau itu sudah jadi destinasi, harus juga cari atraksi. Bahwa kan tidak mungkin hanya seperti itu gitu ya. Jadi nanti aksesnya mudah, kemudian juga ada atraksi di daerah itu, dan biasanya kemudian kan harus ada, kalau misalkan menuju sana, masa cuma pulang balik gitu loh. Jadi mungkin ada homestay, ada apa, dan homestay-nya saya kira tidak usah jadi hotel lah gitu ya, tapi rumah-rumah penduduk dengan ciri khas tertentu itu mungkin juga jadi menarik gitu lah ya, jadi sesuatu yang kalau wisata ke sana penduduknya tuh masak pakai hawu, ngabubui-hui, misalkan kan itu juga kalau orang kota datang jadi sesuatu yang menarik juga, ada pengalaman yang luar biasa gitu ya ketika dia memasuki sebuah tempat. Jadi kalau sementara ini destinasi wisata itu harus dengan hotel dan sebagainya, kayaknya kalau destinasi ke desa seperti ini, destinasi budaya misalkan, jadi dia harus tahu kehidupan desa itu seperti apa gitu. Nah kalau mau disiapkan memang misalkan ada homestay dengan rumah-rumah penduduk, ya seperti itu. Dan kehidupannya misalkan mulai dari pagi-pagi apa, kan itu bisa dinikmati juga oleh wisatawan yang misalkan experience banget gitu. Ketika orang-orang kota misalkan datang ke situ pagi-pagi harus bangun subuh misalkan gitu ya. Kemudian kan tiris, kedinginan gitu ya. Mandi ke pancuran atau diam aja di hawu gitu ya. Iya. Kan di hawu itu hangat gitu ya, sambil masak apa, mendidihkan air, tapi gitu loh. Kan itu experience banget gitu ya buat orang-orang kota gitu. Jadi banyak hal yang bisa digali gitu. Dan tadi ketika itu desa jadi ujung tombak, banyak peluang bahwa kita punya desa banyak ya. Kemajuan kebudayaan dari semua sisi bisa dilakukan. Dan saya kira ketika ada undang-undang pemajuan kebudayaan ini, jadi semua masyarakat itu punya kesadaran untuk membangun desanya gitu. Partisipatif gitu ya, gitu partisipatori. Jadi semua itu melakukan itu gitu. Tanpa harus dibayar, tanpa harus apa, pokoknya aku mau seperti desa ini misalnya, dia bangun sendiri gitu. Paling waktu kalau yang lebih alami itu waktu pas lagi ada syuting ya soundscape salah satu destinasinya itu ke Kampung Naga. Dan ketika mau mengambil suara kolam yang ada ikannya, ternyata ke kolamnya Pak ini gitu. Terus makan siang dengan liwat, ke rumahnya Bu ini kayak gitu. Jadi udah kayak ya, gitu semua udah ada gitu, kayak ke rumah yang udah terbiasa aja gitu dengan spesialisasinya masing-masing gitu. Dari penjabaran tadi, jadi ada sebuah term baru nih Bu, desa budaya yang berdaya. Ya, prinsipnya itu seperti yang tadi udah dijelaskan sih sebenarnya Ibu. Tapi itu sangat jadi tagline yang jadi penyemangat sih Bu, yang jadi motivasi juga bahwa sebenarnya di desa pun yang berbudaya atau yang memaksimalkan kebudayaan itu bisa berdaya. Jadi tidak akan semua fokus ke desentralisasi di kota gitu ya Bu ya. Ya Bu ya. Jadi setuju dengan term desa budaya yang berdaya itu emang masih akan relate beberapa puluh tahun ke depan sih. Ya, karena programnya kan cukup panjang ya. Jadi mulai dari temu kenali tadi, kemudian pembinaan, kemudian nanti ada pengembangan, ada pemanfaatan gitu kan. Biasanya itu ada rencana aksinya mau apa gitu. Dari sekian banyak yang dia punya, potensi yang dia punya, apa sih yang mau ditonjolkan di saat ini gitu ya. Dan itu kan juga butuh proses gitu loh. Dari apakah siapa masyarakatnya, siapa tokohnya misalkan gitu loh, itu harus penggaliannya juga harus lumayan. Dan kalau pemerintah kemarin 365 kalau tidak salah ya di tahun kemarin itu sudah jadi role model misalkan, kan itu bisa juga ditularkan pada desa-desa yang lain. Dan itu se-Indonesia 365 padahal kan banyak banget gitu desa gitu kan. Jadi ya butuh waktu panjang. Ketika sekarang aja dari 2017 ke 2022 5 tahun ini programnya belum ya, kalau 365 desa yang baru dilakukan gitu ya sebagai model, berarti kan butuh waktu panjang. Harusnya mungkin
setahun 200 desa mungkin gitu ya kan. Dahsyat banget gitu. Tapi saya kira sekarang kesadaran masyarakat yang luar biasa. Jadi tidak punya program khusus pun dari pemerintah, mereka sudah melakukan itu gitu. Jadi mereka merasa bahwa ketika ada tempat, misalkan ya kita punya potensi ini, kita kembangkan sendiri, toh nanti kita yang dapat hasilnya gitu loh. Jadi ada kesadaran-kesadaran seperti itu yang menumbuhkan secara signifikan kemajuannya gitu loh. Bahwa dengan ada payung hukum Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, ya semua punya potensi untuk melakukan itu gitu. Nah itu yang dahsyatnya gitu. Itu sih dialami juga kan Nabi punya kampung, maksudnya nenek kampung di Garut Selatan di pesisir pantai Bu. Di mana? Di Pamengpeuk. Garut. Sebagai orang Garut. Garut gitu kan. Aku soalnya mainannya di Garut soalnya gitu kan. Di situ kan sepanjang pantai selatan itu jalur selatan udah jadi ya Bu ya. Bagus ya. Kalau dulu benar-benar karena telat pengembangannya sehingga jalur ke sana emang susah gitu ya Bu. Udah mah jalurnya sangat menantang gitu. Akhirnya 10 tahun terakhir ini yang di desa tuh orang-orangnya tuh pada ke kota Bu. Bener-bener di desa tuh udah tinggal yang nenek-nenek karunyanya. Padahal di sana tuh kan ada di Pamengpeuk lalu ke jalur tengah yang dekat Bumbulang itu ada nama kampung namanya Pangadegan, dekat Cigebang, dekat Puncak Gua di situ. Jadi dari Sungai Cikandang, kan itu sungai paling besar di daerah selatan Cikandang. Nah, kampung Nenyanub itu di situ Bu. Dan itu tuh enak ketika jalan dari jalur selatan tuh mapai sungai, bukit, hutan, ke bawah ada rawayan, jembatan. Iya rawayan, di sana mah rawayan. Jembatan, sawah-sawah, udah kampung di antara Diuning sama tebing. Nah di situ tuh kalau dilihat dari dari potensi alamnya aja sebenarnya untuk atraksi alam itu udah banyak gitu. Waktu itu ide-ide udah diobrolin di sana, tapi karena orang-orang mudanya langsung pada ke kota, akhirnya kampung sebelah yang mengaktifkannya, gitu kan. Jadi kayak, wah sebenarnya kalau balik lagi ke masyarakat lokalnya sendiri sih, emang butuh kayak sosialisasi, pengenalan, atau bahkan kayak sampel atau dicontohkan gitu ya Bu ya, seperti itu. Dan ternyata it works gitu Bu, itu sangat berguna ketika kita memberdayakan apa yang dipunyai oleh desa tersebut, khususnya yang paling tanda kutip yang paling mudah itu maksudnya alam yang sudah ada gitu. Begitu ada desa di depannya sawah, alur airan irigasi begitu lancar, lalu ada sungai yang menuju ke laut, wah itu kan udah cocok. Kayak desa sebelah akhirnya bikin arung jeram gitu Bu. Kan akhirnya dengan orang banyak ke sana, warga-warganya jadi hidup, sanggar akhirnya tumbuh, akhirnya ada kesenian di sana yang kembali tumbuh. Ekonomi muncul di situ. Betul, gitu kan, di situ. Gitu kan. Jadi ya. Memang kalau sudah yang paling penting ada social mapping dulu kan, kita udah sumber daya alamnya oke gitu, tapi sumber daya manusianya seperti apa gitu. Karena ketika sumber daya manusianya nggak ada, saya memang kalau ke daerah-daerah pasti harus anak mudanya yang digerakkan gitu loh. Karena kan mereka lah yang nanti akan jadi pelakunya gitu. Tapi kalau yang tua-tua itu jadi narasumber luar biasa juga kan, kita bisa menggali punya apa dulu gitu kan. Jadi itu digali dulu gitulah. Kemudian ketika kita melihat bahwa yang paling penting adalah bagaimana sustainnya gitu loh, keberlanjutannya gitu ya. Ketika sekarang mungkin ketika itu sudah berdampak ekonomi, pastilah orang-orang yang tadinya juga tidak mau melihat itu jadi pasti ikutan gitu lah, dan semua sedesa bisa melakukan itu. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita juga nanti melakukan partnership gitu ya. Ketika itu hanya di desa itu juga bisa hidup, tapi mungkin dengan partnership jadi nanti lebih terbuka lagi. Jadi apalagi program yang harus dilakukan gitu. Jadi kita harus tetap mengolah semua sumber daya yang ada di desa, manusia, apakah alam, apakah budaya, itu jadi sesuatu potensi yang memang menghidupkan. Jadi itulah kemajuan kebudayaan saya kira. Sungguh komplit sekali warga Pandai ya di podcast kali ini, bahwa pemajuan kebudayaan ini kita sudah 1.12 langkah ke depan. Kenapa? Karena aset di Indonesia ini sangat luar biasa dan beragam. Untuk edisi kali ini terima kasih banget Ibu Retno udah ngobrol panjang lebar. Kita dibataskan juga oleh waktu, tapi pembahasan ini sangat menjadi pencerahan untuk kita, tidak hanya masyarakat yang ada di desa, tentu juga masyarakat kita yang ada di kota untuk aware atau bahkan untuk mensosialisasikan tentang pemajuan kebudayaan ini.
kalau Nobi mah bisa mengambil intisarinya nih Bu. Keren. Coba apa katanya? Nanti bagian Ibu yang memberinya. Kalau menurut saya sih kebudayaan adalah proses yang melandasi segenap lini kehidupan masyarakat. Jadi memajukan kebudayaan berarti memajukan setiap unsur dalam ekosistem kebudayaan serta berbagai ekosistem lainnya yang mempengaruhi dan dipengaruhinya. Seperti itu. Jadi sangat erat antara poin satu dengan poin lain. Orang satu dan orang lain itu sangat berkaitan erat untuk pemajuan kebudayaan ini. Kalau dari Ibu? Silakan. Saya kira karena ini investasi besar gitu ya. Dengan kekayaan yang luar biasa, aset yang luar biasa, dan ini adalah cita-cita pemerintah untuk menjadi negara maju secara budaya, itu kan luar biasa. Jadi mulailah setiap individu itu punya peluang untuk ikut serta andil gitu ya dalam pemajuan kebudayaan. Saya kira ketika ini sudah dibuka bahwa ada objek pemajuan kebudayaan yang banyak, posisi kita ada di mana? Yuk kita mulai dengan kompetensi kita berkiprah lah gitu ya di tempatnya yang mungkin ruang lingkup kecil dulu, tapi ketika secara terus menerus bahwa konsisten dia melakukan itu, saya kira pasti akan berdampak gitu ya. Jadi banyak orang yang di daerah saya emang nggak punya apa-apa misalkan gitu ya, udah tahu belum di daerahnya gitu kan, mungkin betul. Belum juga menggali dulu gitu ya, karena sudah sangat terbiasa. Ketika saya ke daerah juga terlihat bahwa saya sekarang mencoba untuk menghidupkan rudat di Depok dan di Joglo ya, di Garut Selatan nih Bi, di kampungnya Obi nih, di Pamengpeuk misalkan gitu ya. Nah itu tadinya orang menganggap udah punya 40 tahun juga biasa aja gitu. Tapi ketika sekarang kita saya mau provokator gitu ya. Jadi kita misalkan provokasi sedikit, ternyata mereka jadi ingatan-ingatannya kembali gitu loh. Dan mereka mencoba untuk ingin menghidupkan kembali. Dan ketika itu mereka mencoba, ketika dulu dilatih silat atau rudat kelas 4 SD misalkan, mencoba untuk membuka kembali itu. Kelas 4 SD sampai sekarang umur berapa? 40 tahunan misalkan. Itu berapa puluh tahun gitu ya. Nah kemudian ketika itu terbuka, jadi hidup lagi. Dan kemudian kita provok lagi. Harus generasi muda yang jalan. Oh iya. Jadi pelatihanlah terhadap generasi muda gitu. Estafet. Iya, harus ada pewarisannya gitu loh. Kalau kebudayaan harus terus, makanya nanti kalau bertransformasi itu karena terus ada ilmu gulirkan. Begitu ya. Asa panjangnya. Terima kasih banget Ibu Retno atas waktunya di podcast sama-sama. Nilai Budaya atau Pandai bagi warga Pandai juga. Terima kasih untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat di edisi kali ini. Pastinya akan ada edisi-edisi lainnya di podcast Pandai ini, tentunya dengan narasumber dan moderator yang berbeda dan keren-keren pokoknya ya. Oke, terima kasih Bu Retno atas waktunya sekali lagi. Terima kasih untuk warga Pandai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.